Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Christian Simanjuntak. Pada hari ini, saya yakin saudara dalam penuh sukacita, dan saya yakin saudara selalu tetap semangat dalam hidup kita. Saya ingin mengajak saudara-saudari untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini untuk kita sekalian adalah ayat yang sangat familiar bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Kita tahu persis ini adalah khotbah Tuhan kita Yesus Kristus di bukit. Ada satu hal yang sangat menarik melalui ayat tersebut. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan engkau haruslah menjadi terang dunia. Kalau Tuhan Yesus mengatakan demikian, berarti kita bisa saja mengatakan saya belum bisa menjadi terang dunia. Saya hanya proses untuk menuju terang dunia. Tetapi Tuhan Yesus dalam ayat ini menyatakan dengan tegas kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwasanya kita adalah terang dunia. Kita sudah menjadi terang. Terang itu ada di dalam kehidupan kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, karakter, perilaku, tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita haruslah bercahaya, haruslah bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih lagi menerangi hidup kita. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya teringat ilustrasi tersebut. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ada seorang kakek yang buta. Ketika di dalam kebutaannya, dia selalu membawa lampu di tangannya, lampu penerang, ya semacam seperti petromak. Ketika dia membawa itu, setiap orang yang melewati dia, semua orang tertawa. Bahkan ada yang tertawa terbahak-bahak, dan bahkan ada yang menghina dia dengan perkataan, bodoh sekali orang tua itu ya, kakek itu ya, buta, sok-sokan bawa lampu, katanya. Kemudian pada malam hari, kakek itu berjalan dengan menggunakan lampu tersebut. Ketika dia berjalan, terjadilah mati lampu yang menyebabkan kota tersebut gelap gulita. Ketika sudah gelap gulita, orang-orang yang sedang berjalan lalu lalang melihat terang cahaya dari kakek ini. Dia membawa lampu petromak ini. Dengan kata lain, ketika dia membawa dan menerangi yang ada di sekitarnya, orang-orang tidak lagi menabrak dia. Dia bisa selamat, dan orang yang ada di sekitar dia yang ingin melalui dia juga bisa selamat. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang ingin dikatakan melalui ilustrasi tersebut, walaupun orang menghina kita, walaupun orang mengejek kita, walaupun orang-orang mengata-ngatai kita karena kita hidup di dalam terang Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah, perbuatan, tingkah laku, perkataanmu di dalam terang tersebut berdampak terhadap dirimu dan juga berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap hal yang terang tidak akan pernah tersembunyi. Jangan pernah hidup di dalam kegelapan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebab ketika kita hidup di dalam kegelapan, maka kita tidak akan mendapatkan cahaya, tidak pernah bisa mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita buat contoh ketika mati lampu di dalam rumah.
ketika tidak ada cahaya sedikit pun atau penerangan sedikit pun, ketika kita mau berjalan, kita pasti akan meraba-raba. Kita tidak melihat apa yang ada di bawah kita, sehingga ketika kita berjalan ada sesuatu meja, terantuklah kaki kita akan kesakitan. Demikianlah orang yang hidup di dalam kegelapan, Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka akan kesakitan. Tetapi ketika kita hidup di dalam terang, tidak ada yang tersembunyi, semua kelihatan, maka kita pun akan berjalan dengan mulus bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sampaikan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, hiduplah terang. Seperti ada iklan yang mengatakan, saya pernah mendengarnya, nggak ada lo, nggak rame. Kata rame di sini adalah kata rame yang positif, bukan rame yang negatif. Kayak mana kita menyikapi hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari? Ketika saya datang kepada saudara-saudara saya, apakah mereka senang dengan kehadiran saya? Atau jangan-jangan ketika saya datang, mereka pada kabur. Ngarobi bana, temak lau mahita. Jangan-jangan seperti itu. Introspeksilah diri kita. Engkau adalah terang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Aku pun juga adalah terang. Maka kita sinari orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi aman, tentram, penuh dengan damai sejahtera. Kita sampaikan hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertada di kerajaan sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan untuk kami pada hari ini yang mengingatkan kembali bahwasanya kami adalah terang dunia. Kami mau Tuhan, karakter, tindakan kami, perbuatan kami, perkataan kami bisa membuat terang bagi saudara-saudara kami bercahaya, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami dan kami sendiri pun Tuhan bisa aman, nyaman, tentram, dan penuh dengan damai sejahtera. Kami sampaikan hidup kami, berkati kami selalu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.